dalam pulang sepindah melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini, memasuki putaran terakhir 10 hari ketiga Ramadan 1446 Hijriah, saat yang paling ditunggu dan dinanti oleh para finalis Ramadan. Di saat Bapak penyisian sudah menyisihkan banyak orang, terbukti di banyak masjid terjadi kemajuan pada jamaah. 10 hari kedua semakin banyak yang tumbang. Maka inilah saat bagi para finalis untuk memaksimalkan keseluruhan energi dan potensi, memasuki gelanggang perebutan penghargaan khairu min alfi sahr, yang pahalanya lebih baik dibanding beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Usia yang bahkan di sini saya tidak melihat satupun jamaah yang usianya berada di angka itu. Karena yang ada di hadapan saya rata-rata usianya di depannya masih 2. Karena 2 tambah 4 itu 6. Oh, 2 tambah 3, 5. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa ragu bahwa yang panjenengan kula sami lampahi enjing menika ngaos wonten majelis ilmu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan dan digaransi dengan kalimat man salaka thoriqan yaltamisu fi ilmah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat yang di situ ilmu dibagi, asma Allah disebut, nama Rasul dilantunkan, maka sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap langkah panjenengan datang ke tempat ini, setiap putaran roda datang ke tempat ini. Atau kalau yang tidak jalan kaki, tidak naik motor, tidak naik mobil, tapi naik sajadah, mungkin ada. Maka setiap putaran roda, setiap langkah kaki panjenengan dan jengkal sajadah panjenengan akan mendekatkan kita dengan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka para bunda yang dirahmati Allah, di setiap hari ada waktu istimewa yang Allah taruh di sepertiga malam terakhir.
yang Allah turun ke langit bumi untuk mendengar curhatan manusia, menghapus dosa bagi yang memintanya dan mengijabah doa bagi yang memohon kepadanya. Di setiap minggu ada satu hari yang Allah muliakan, bahkan disebut dengan Sayyidul Ayyam, tuannya atau penghulu para hari, yakni Jumat besok. Dan di dalam waktu 1 bulan ada hari-hari yang Allah istimewakan secara permanen, dan ada hari-hari yang Allah istimewakan tidak secara reguler. Ada 3 hari tengah bulan yang kita disunnahkan untuk berpuasa Ayyamul Bid. Ada 1 hari dalam 1 bulan yang istimewanya muncul tahunan, 10 Muharram, 9 Zulhijjah, dan hari-hari lain yang Allah pilih. Tetapi ada 1 bulan penuh yang kedudukannya melampaui 11 bulan yang lain dalam 1 tahun, yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana Yusuf di antara 11 saudaranya. Nabi Yakub itu punya 12 anak, Bunda. Dan disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ramadan itu di antara 11 bulan yang lain seperti Yusuf di tengah-tengah 11 saudaranya. Kemuliaannya. Bahkan Ramadan itu ketika bersebab Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan, sebagaimana Yusuf ketika di ujung surah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan kalimat la tashriban alaikumul yaum, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, hari ini tidak ada kesalahan kalian yang saya ingat, tidak ada kezaliman kalian yang janggut di hati saya, kiranya Allah mengampuni kalian. Seperti itulah Ramadan menjadikan ampunan Allah diberikan kagem panjenengan kula sami insyaallah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Ramadan yang sudah istimewa itu Ramadan yang merupakan suguhan mewah dari Allah. Jenengan kalau majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid napa wonten buka bersama, Bu? Wonten. Ketika acara buka bersama, Bun, atau halal bihalal nanti, di antara sekian banyak suguhan yang diberikan pada panjenengan, pasti ada bagian suguhan yang paling kita suka. Benar, Bu ya? Maka dari Ramadan yang merupakan suguhan istimewa dan mewah dari Allah itu, ada bagian dari Ramadan yang sangat istimewa, namanya 10 hari terakhir. Dan kita sedang berada di saat itu, di suguhan paling istimewa dari Ramadan. Maka sayang eman kalau kemudian panjenengan dan saya tidak memaksimalkan energi, potensi, kemampuan di 10 hari terakhir ini untuk berjibaku mendapatkan ujung Ramadan yang kita diwisuda oleh Allah dengan kalimat takbir 1 Syawal dengan predikat Ramadan yang husnul khatimah, yang ujungnya ujung yang indah. Orang itu kadang dengar husnul khotimah itu dikira akan meninggal, jadi gak berani ngamini, jadi mati. Padahal husni hasan itu baik, khotimah itu penutup Ramadan yang baik. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita mengingat kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bisa dilihat dari ujungnya. Ada orang yang Ramadan pertama buanter baca Quran bahkan sampai 5 juz hari pertama. Kedua bertahan, hari ketiga bertahan, hari keempat mulai berkurang jadi 3 juz. Hari ke-7 2 juz, alhamdulillah. Hari ke-8 1 juz, 9 tinggal sak rukuk.
dan hari ke-10 tinggal juz tomat, juz apokat, karena juz Qur'annya nggak kesentuh. Dan kita kiranya Allah melindungi dari yang seperti itu, karena sebaik-baik amal itu bisa dilihat dari ujungnya. Maka para bunda yang 10 hari terakhir ini memenuhi hari-hari waktu-waktu dengan ibadah lebih dibanding 10 hari pertama, lebih dibanding 10 hari kedua. Insya Allah itu isyarah perlambang kita akan menjadi wisudawan yang kumlot. Tapi kalau 10 hari pertama hebat, 10 hari kedua mulai turun, 10 hari ketiga drop, itu bukan kumlot tapi kulot. Maka para bunda yang dirahmati Allah, monggo sekarang sekali lagi malam nanti kita mulai start untuk menjadi para hunter, para pemburu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan dan langsung mencontohkan dalam kehidupan real beliau. Selama 10 hari beliau mendedikasikan fisik dan rohaninya kagem Gusti Allah, sampai kemudian dengan istri menjauh, berada di dalam masjid selama full 10. Tapi dalam menawi ngendikan ngaten nggih wisin amargi belum pernah Bu, dalam kok 10 hari full 24 jam kali 10 hari di dalam, biasanya cuman 10 hari penuh tapi lek bengi tok. Mulai jam 2 kalau di tempat kami mulai ngombong di masjid i'tikaf. Tapi kalau 10 hari kali 24 jam dereng nate. Sehingga kadang kalau menyampaikan hadis ini dalam gereja ini menampar diri sendiri. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dalam tanda petik, ini dalam tanda petik loh ya, menceraikan dunia untuk kemudian benar-benar ngalap berkah 10 hari terakhir, bersebab di 10 hari terakhir inilah penentuan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan akan hadirnya satu malam, meskipun debatable di antara para alim, tapi kita ambil pendapat yang paling masyhur, jumhur ulama, akan hadir satu malam yang khairun, lebih baik dari min alfi syahr, 1000 Bu, yang kalau panjenengan malam itu sedang baca Quran, maus Quran, maka seakan-akan pahalanya sama dengan panjenengan maus Quran tanpa jeda, tanpa henti 83 tahun terus, 4 bulan. Allahu Akbar. Jenengan pas sholat sunnah, mungkin sholat hajat, mungkin sholat tasbih, mungkin sholat yang lain, maka sama dengan panjenengan sholat tanpa jeda selama 83 tahun 4. Allahu Akbar. Maka eman kalau tidak kita buru malam yang teramat sangat mulia itu dengan maksimalisasi ibadah. Insya Allah di hampir setiap masjid di kota Kediri tempat-tempat i'tikaf itu dibuka, apalagi di Masjid Aulia Stono Gedong ini. Para bunda yang dirahmati Allah dan Gus Fuad, ini harus saya sebut beliau ini karena nama yang berkahi. Maka di antara peristiwa penting di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah terjadinya sebuah pertempuran besar yang menjadi awal dari berubahnya peta dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab khususnya pada saat itu. Peristiwa yang kemudian oleh Allah disebut sebagai Yaumul Furqan di surah Al-Anfal 41. Allah menyebut secara khusus hari itu dengan Yaumul Furqan, hari yang menjadi pembeda mana hak, mana batil, mana mukmin, mana kufur, mana munafik, mana orang yang istiqomah. Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memilah hari itu. Makanya Ahlul Badar itu menjadi pribadi-pribadi istimewa yang bahkan kemudian pernah saya sampaikan pada panjenengan tersenandung dalam bentuk sholawat
Badar. Saking istimewanya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat dari Ghazwatul Badar, kita akan belajar bagaimana Ramadan Kanjeng Nabi itu Ramadan yang produktif. Maka dalam romemen raosipun manah dalam bingah mirsani Masjid Stono Gedong menika banyak jamaah dalam keadaan puasa tapi seger. Saya nggak tahu kalau ada yang puasa duhur, saya nggak tahu lah Bu ya. Tapi puasa tapi seger. Dan saya ngambil foto istri saya Bu. Sebelum puasa saya ambil. Karena nanti akan saya bandingkan dengan fotonya pas 1 Syawal. Saya sering begitu ngambil, saya bandingkan. Karena saya meyakini sebagaimana penerima Nobel dari Jepang beberapa waktu yang lalu tentang konsep autofagi. Jadi bahkan yang menemukan kedahsyatan hikmah puasa Ramadan, hikmah puasa lebih tepatnya, itu adalah seorang profesor dari Jepang. Nama teorinya autofagi. Autofagi itu sel-sel yang mengalami kerusakan atau kematian yang itu menjadi timbunan sampah dalam tubuh. Bagi orang-orang yang sedang puasa, maka di 10 hari ketiga itu saat sel-sel hidup yang sudah tidak mendapat asupan makanan karena kita puasa akan memakan sel-sel mati itu, sehingga panjenengan akan tampak lebih glowing saat masuk 1 Syawal. Bersebab sel-sel matinya dikonsumsi oleh sel hidup karena dia nggak punya sumber makanan lagi, sehingga kulit pasti lebih cerah tanpa skincare. Kalau Gus Fuad selalu glowing karena air wudhu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, coba jenengan tahun depan, semoga oleh Allah kita masih diberi kesempatan bertemu Ramadan, foto sebelum puasa, foto di tempat yang sama dengan pencahayaan yang sama. Nanti Syawal foto lagi, jenengan pasti akan melihat wajah panjenengan lebih glowing. Wah, itu kata bunda, kok tambah ayu aku, jangan-jangan keliru cermin kan begitu. Buruk rupa cermin dibelah, cantik rupa beli cermin lagi gitu kan. Jadi cerminnya wakai. Jadi kita belajar produktivitas di bulan Ramadan dari Rasulullah SAW melalui pertempuran Badar ini, bahwa ternyata Ramadan tidak menjadikan kaum muslimin malas, Ramadan tidak menjadikan kaum muslimin lemah, Ramadan tidak menjadikan kaum muslimin tidak produktif, tapi justru Ramadan itu menjadi trigger atau pemicu produktivitas dan inovasi kaum muslimin di masa lalu. Maka kita coba transfer energinya untuk hari ini. Dari mana peristiwa-peristiwa penting yang mengiringinya? Ditinjau dari aspek historis sejarah. Sejak dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, Islam ini, Ramadan menyimpan rekaman yang sangat berharga dalam sejarah perjalanan umat Islam dan peradabannya. Paling tidak ada 4 peristiwa besar yang pernah terjadi dalam periode Ramadan Rasulullah SAW. Ramadanipun Kanjeng Nabi itu hanya 9 kali, Bu. 9 kali. Jadi sepanjang hidup Kanjeng Nabi, beliau baru melaksanakan indahnya puasa Ramadan 9 kali. Tahun kedua Hijriah syariat puasa turun, tahun 11 Hijriah beliau wafat. Itu pun Rabiul Awal, belum Ramadan. Ramadan bulan ke-9, Rabiul Awal bulan ke-3. Berarti wafatnya beliau di tahun ke-11 belum ketemu Ramadan. Maka Ramadan beliau itu tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali. Rasulullah 9 kali ketemu Ramadan, hasilnya dahsyat. Banyak para sahabat yang ditempa, ditarbiyah oleh Ramadan 8-9 kali, hasilnya dahsyat. Pulau panjenengan sami alumni Ramadan puluhan kali, tapi kok yang ini wae.
Saya Bu, yang sedih saya sendiri. Maksudnya saya sendiri. Saya melihat diri saya sendiri. Lonjakan iman, lonjakan perubahan karakter itu kok tidak sebagaimana para sahabat. Jangan-jangan ada yang salah. Mungkin dalam niat puasanya, mungkin bahkan dalam menyambut puasanya, mungkin dalam mengisi puasanya, di dalam menjalankan puasanya. Puasa kerongkongan, puasa lambung, tapi kadang lidah mboten puasa. Berangkat sholat tarawih bareng lewat jalan doho, kan seneng bunyi jalan bareng lewat pertokoan gitu kan. Sama dengan kalau kita ke Masjidil Haram kan, bayangkan begitu, nyawang kiri nyawang kanan, melihat dari mulai sepatu macam-macam sampai kemudian saking pengennya sepatu yang dilewati sholat tarawih terus di sini sepatunya. Kita wati, emang kita tali ini kok ngini ya. Mungkin loh, mungkin ada yang begitu. Kalau jenengan sih nggak mungkin. So. Berangkat sholat tarawih saya bun, saya pun di kalian sholat Isya karena dia wajib. Maka aneh kalau ada orang Isya enggak tarawih ya. Ada orang tarawih datang belum sanggup tarawih. Saya itu tersenyum. Setelah itu saya ajak ngobrol. Saya sampaikan non sewu Pak, Isya nika wajib, tarawih menika sunah. Jenengan menawi sholat Isya ninggal dosa, tapi menawi tarawih dipun tilah boten napa-napa. Tapi orang menganggap kalau Ramadan itu wajibnya tarawih. Saya bodoh. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sholat tarawih bagus, berpahala besar, tentu diawali dengan Isya, ditutup dengan witir, pahalanya berlimpah ruah. Tapi tidak sedikit orang yang berangkat dan pulang tarawih menjadikan pahala Isya dan tarawihnya lenyap. Isya dan tarawihnya hilang. Berangkat menuju masjid, lewat depan rumah tetangga, lihat pot tetangga, ibu iki noto pot kok gak presisi tuh, jadi kan ini tuh pot itu, iki wong gak ngerti keindahan gitu. Berangkat lihat tanam-tanamannya depan rumah Bu Muhajir, kok say-say. Rumah ibu-ibu bagus-bagus tanaman, tanpa permisi babi bu, wong bukan hak dan miliknya, perentas kayak wangi-wangian sajadah plung, padahal bukan miliknya. Coba, itu namanya timba bocor orang yang puasa, timba bocornya para soimin. Kalau kita timba itu masuk ke dalam air sumur, kemudian naik ke atas penuh timbanya, kalau tidak bocor airnya penuh. Tapi kalau timbanya bocor, dengan sholat Isya itu ngisi air, tarawih itu ngisi air. Tapi kalau timbanya bocor, apalagi kalau bocornya banyak, nyampe di atas airnya habis, tinggal yang nempel pada dinding timbanya tok. Kenapa? Karena bocornya itu tadi ghibah, namimah, kidzib dan seterusnya. Hati-hati. Sudah nyampe sini anteng, meneng, wirid, zikir. Setelah itu sholat dimulai Allahu Akbar. Imam sudah mulai Fatihah, batuk sedikit. Lah iya, imam batuk aja digawe ya. Iki mesti wonge mempertahankan status quo, angel diganti. Jadi akhirnya sepanjang sholat mikir imami. Maka kita lihat ya, peristiwa besar pertama yang terjadi di bulan Ramadan yang 2 atau 3 hari yang lalu kita peringati. Bahkan Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama kita, itu mewajibkan seluruh lembaga di bawah Kemenak untuk khatmil Quran. Ya Bu, bagi yang di Kemenak atau yang di bawah Kemenak. Anak kami kebetulan di Man 2 yang ragil, itu juga begitu, nanti hataman Quran. Ternyata itu merupakan program nasional. Dalam rangka apa?
dalam rangka, kan tulisannya 150.000 khatam Quran, dalam rangka untuk mengundang berkah dari langit untuk bumi, mengumandangkan ayat Allah dengan khusyuk, dengan huduk. Maka pesan saya pada anak saya, nduk golek khataman ojo guyon, nduk ya. Baca Quran seperti orang yang sedang membaca surat cinta dari yang dicintainya. Bahkan baca itu tidak pernah puas, diulang-ulang, Bu. Karena saya pernah, Bu. Jenengan pasti pernah, Bu ya. Dulu waktu muda. Kalau sekarang baca surat cinta dari suami itu lebih menyenangkan baca kiriman rekening dari suami. Kata sahabat saya, kalau SMS-nya itu bunyinya beda, Bu. Klunting, itu berarti terisi tabungannya dari suami. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, baca Quran. Untuk apa? Mengundang berkah Allah. Tetapi yang menarik, nanti kita lihat kalimat Sayyidina Umar tentang Al-Quran ini. Peristiwa ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali, dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit bumi di sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Sebadah itu kemudian turun berangsur-angsur dari Baitul Izzah menuju ke bumi. Bergantung keadaan yang membutuhkan ayat-ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW selama kirang langkung 23 tahun. Biasanya paling enak menyebutnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Paling gampang nyebutnya, padahal nggak begitu benar. Artinya itu bukan angka real, tapi untuk memudahkan penyebutan. Sama dengan kalau kita menyebut jumlah ayat dalam Quran, paling gampang 6.666. Kita cari sumbernya dari mana ya? Oh, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan, tapi tidak ada rujukan memang. Oh, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menuliskan dalam Tafsir Al-Munir, tapi memang tidak ada rujukan. Tapi ketika kita baca tulisan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ketemulah angka 6.236 ayat, dan itu yang diakui oleh Kemenak dan jumhur ulama. Maka para bunda yang dirahmati Allah, 6.236 ayat itu turun langsung satu paket dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Peristiwa itulah yang kemudian kita peringati sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sedangkan turun dari Baitul Izzah menuju Rasulullah SAW, meskipun tanggalnya debatable, tapi yang paling masyhur pendapat jumhur adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran. Kemarin nuzul Quranan, Bu. Khataman Quran tiap hari kalau panjenengan mungkin gitu. Di tempat kami di sini juga ada ibu dari tempat kami. Itu tiap hari, tiap pagi, habis subuh sampai nanti syuruk, 10 menit setelah syuruk sholat dilanjutkan nanti dengan duha baru pulang. Dan sudah 20 hari saya bilang sama ibu-ibu tadi malam, saya itu iri, Bu, sama jenengan di musola kami. Jenengan itu sudah umroh, bahkan sebagian hadis menyebut haji sempurna bagi orang-orang yang dari mulai subuh sampai syuruk sampai sholat sunnah isra berada di masjid. Masya Allah. Ibu-ibu sudah 20 hari sampai hari ini, berarti sudah umroh 20 kali pahalanya. Para bunda yang dirahmati Allah, maka wahyu pertama yang turun 17 Ramadan di tahun awal kenabian. Surah apa, Bu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana malam ya'lam. Ayat itu turun kepada seorang nabi yang ummi. Laras, Bu? Ummi ini kan apa, Bu? Ibu. Laras, Bu, ummi itu kulturnya, kultur ibu. Masyarakat dengan kultur keibuan, bukan keibuan itu lemah lembut, bukan. Keibuan itu maksudnya tidak akrab dengan baca tulis di Jazirah Arab waktu itu.
Jadi kultur ummi itu kultur yang tidak akrab dengan baca dan tulis. Tapi saya tidak bicara cerdas dan tidak mungkin loh ya. Cuman tidak akrab dengan baca dan tulis. Orang yang tidak akrab dengan baca dan tulis bukan berarti tidak cerdas. Karena konsep kecerdasan itu terus berkembang beriring waktu. Rumiyin di tahun 1900 sampun lahir Bu dereng. Di tahun 1900 konsep kecerdasan itu yang paling dianggap mumpuni puncak kecerdasan namanya IQ. Disebutkan oleh Alfred Binet waktu itu, orang kalau kecerdasannya IQ-nya 100 ke atas maka dia akan sukses. Tahun 1980 bergeser, ada penemuan Daniel Goleman namanya EQ, kecerdasan emosional. 1990 penemuan V.S. Ramachandran, Dana Zohar, dan Ian Marshall dari California University, bahwa otak manusia itu ada bagian yang ternyata kalau orang sedang khusyuk maka dia akan menyala seperti cahaya begitu. Jenengan nanti lihat di YouTube, nanti sekarang ngaji, nanti jenengan bersani. Ketika orang dalam keadaan khusyuk baca Quran dan seterusnya, maka sistem saraf di dalam bagian otak yang disebut kemudian dengan istilah God spot atau titik Tuhan itu kemudian menyala, berkelap-kelip. Masya Allah. Maka hari itu kemudian orang memuja SQ atau spiritual person. SQ itu kecerdasan spiritual, itu kemampuan memaknai sesuatu. Itu yang hari ini banyak umat Islam yang kehilangan. Kemampuan memaknai sesuatu. Gimana tahu Ustaz maksudnya? Kita bahas ayat yang turun ini. Ini ayat tentang SQ. Sayangnya bukan umat Islam yang mencetuskan. Kita itu kadang sedih. Seperti autofagi tadi. Dasarnya puasa itu ternyata justru diteliti secara luar biasa oleh orang Jepang. Saya kan pikirnya kenapa bukan pakar medis dari Indonesia atau Muslim lebih tepat nih. Kenapa harus mereka? Jadi termasuk ayat ini pun, termasuk SQ itu. Bagaimana sebenarnya kecerdasan spiritual itu bahkan diajarkan oleh Allah pada saat ayat pertama turun di bulan Ramadan di tanggal 17 untuk kemudian merombak dan merubah peradaban manusia. Inilah kata kuncinya. Kata kuncinya di sini. Perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menarik ngaten non sewu, Kanjeng Nabi niku ummi napa mboten? Ummi. Ummi berarti beliau saged maos napa mboten? Mboten. Kita diajari sejak kecil nabimu ummina, tapi ummi itu guru saya selalu menunjukkan kebesarannya, kebesaran Rasulullah. Ummi itu bukan berarti tidak cerdas. Karena kecerdasan hari itu, kecerdasan terus bergerak, cara pandang manusia. Kecerdasan hari itu di masa Rasulullah SAW itu bukan dilihat orang pintar baca atau tidak, tapi kemampuan mereka dalam merekam informasi yang dilihat, yang didengar, dan kemudian bisa mengulang dan menggunakan informasi itu secara benar. Contoh, ketika turun surah ke-6, surah apa Bu? Surah ke-6 dihitung satu-satu, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ketemu Al-An'am. Berapa ayat Bu? Nah benar Bu, banyak itu pasti benar itu. Banyak Ustaz. 165 Bu, keren jenengan. 165 ayat. Dan jenengan kalau membaca asbabun nuzulnya, diturunkannya ayat itu, kita tercengang Bu. Karena ternyata Jibril alaihissalam membawa, jadi salah satu surah yang diturunkan secara sempurna, Al-Alaq kan dari 19 yang turun 5 dulu. Berarti kan tadarus berangsur-angsur. Tapi Al-An'am ini bagian dari beberapa surat yang turun langsung satu surat penuh. 165 ayat. Dibaca oleh Jibril di depan Rasulullah pelan, tartil, dibaca tartil. Sampai 165 ayat, Kanjeng Nabi disuruh mengulang Bu. Dan diulang oleh Kanjeng Nabi 165 ayat tanpa salah. Dibacakan, disuruh ngulang. Dibacakan berkali-kali Ustaz, enggak, sekali. Disuruh ngulang. Kita coba 20 ayat Bu ya. Saya baca jenengan ulang ya.
20 saja. 165. Dan sebabnya itu Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Disampaikan surah ini, Allah baru menurunkan melalui Jibril. Surah ini dibaca oleh beliau 165 ayat, dan beliau bertanya, ada di antara kalian yang mau mengulanginya? Bayangan saya ujung dari hadis itu nggak ada yang angkat tangan, Bu. Ternyata ada satu orang yang beliau mantan budak, yang beliau orang yang fisiknya tidak pernah dilirik orang lain karena sangat tidak istimewanya. Laki-laki ini pernah naik pohon kurma, kemudian jadi ejekan banyak orang karena kecilnya betisnya. Maka ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim khusus tentang betis sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Banyak orang kemudian mencela, wong lanang kok betisnya cowili. Tapi ketika kemudian hari itu Rasul membacakan 165 ayat itu, dan beliau bertanya, ada di antara kalian yang mau mengulanginya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana ya Rasulullah. Dan kemudian beliau membaca 1, 2, 3, 4, tidak ada yang salah sampai 165 ayat tanpa salah. Artinya hari itu kecerdasan tidak dinilai dari catatan, tidak dinilai dari bacaan, tapi dinilai dari kemampuan menyimpan informasi apapun yang didengar, dan dengan sempurna dia menggunakan informasi itu kembali. Maka kalau hari ini ada bunda-bunda yang sedang tidak nyadat, pasti cerdasnya seperti Abdullah bin Mas'ud, pasti menghafal itu ya. Dan hebatnya ayat yang turun pertama ini, Bun, ini kok mboten connect kalian kondisi sosiologis masyarakat Arab waktu itu. Wong ini umat yang ummi, masyarakat yang ummi, yang bisa baca tulis gak banyak. Di antara yang bisa baca tulis adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Umar bisa baca tulis? Karena beliau berasal dari Bani atau kabilah Adi. Kalau Rasul dari kabilah Bani Hashim, Sayyidina Abu Bakar dari Bani Taim, Abu Jahal dari Bani Mahzum, Al-Walid bin Mughirah dari Bani Abdul Syam, Mus'ab bin Umar dari Bani Abdul Dar. Lah Umar ini dari Bani Adi namanya, kabilah Bani Adi. Kabilah Bani Adi di struktur masyarakat Quraisy itu tugasnya sebagai diplomat. Diplomat itu berarti yang terima tulisan, yang baca surat-surat dari luar, yang mengirim utusan dan seterusnya. Para diplomat berarti wajib bisa baca tulis. Kalau Bani Hashim itu tugasnya sikoya. Sikoya itu menyiapkan air atau minuman dari Zam-Zam untuk para jamaah haji. Istimewa Rasulullah karena berhak atas Zam-Zam dan pengelolaannya keluarga Rasul Bani Hashim. Tapi tidak dituntut untuk pintar baca tulis, karena bukan keluarga atau kabilah yang tugasnya diplomasi. Jadi dulu dibagi-bagi begitu. Pemegang panji perang Bani Abdul Dar, begitu. Semuanya dibagi. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ayat yang turun pertama justru Iqra. Nun sewu, menawi dalam dagungan putra, kok kemudian saya bilang sama anak saya, le, bacalah. Kalau saya bilang le, bacalah, anak saya nunggu nggak yang dibaca apa? Apakah dia langsung paham yang dibaca? Le, bacalah. Kecuali kalau kita nyodorkan mushaf, le, bacalah. Tapi kalau kemudian Jibril kepada Rasul kan nggak ada apa-apanya, nggak ada mushaf, nggak ada apa, tiba-tiba Iqra itu kata Ustadz Fuad bentuknya fi'il, jenis fi'ilnya fi'il amr. Harusnya butuh maf'ul, butuh objek yang dibaca. Bacalah, harusnya ada objeknya. Bacalah apa ya Allah? Tidak ada, Bun. Sampai jenengan menghabiskan ayat itu nggak ada objek bacaannya loh. Setelah Iqra, apa kalau mau? Bismi rabbikal ladzi, mana objek bacaannya? Nggak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Mencipta. Artinya dari situ kemudian para mufassir menyimpulkan begini, oh,
Ternyata yang menjadikan umat itu stagnan, mandek, tidak bergerak, tidak mengalami kemajuan hebat, peradaban Islam tumbang, bersebab mereka menjadikan Al-Quran sebagai bacaan saja. Padahal masalahnya bukan bacalah sesuatu, bukan iqra'ul Quran, bukan iqra'ul kitab, tetapi masalahnya adalah cara membaca kita. Cara membaca yang benar adalah Bismi Rabbikal ladzi. Maka sepanjang kita cuman membaca Al-Quran pun dalam rangka untuk mendapat pahala setiap hurufnya, cuman itu kita dapat, hidup kita nggak berubah. Al-Quran menikah fungsinya apa? Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu dalam ayat Ramadan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal. Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dalam rangka apa? Di dalam ayat itu sebagai petunjuk. Jenengan kalau dapat petunjuk pun, dapat petunjuk, buku petunjuk penggunaan alat pakai bahasa Mandarin. Meskipun jenengan lahir Tiongkok, di Tiongkok, tapi kan besar di Jalan Doho. Maka ketika membaca buku petunjuk penggunaan sebuah alat yang menggunakan bahasa Mandarin, panjenengan pasti butuh nopo terjemahnya untuk tahu cara menggunakan yang gini. Artosipun bunda, Al-Quran itu tergantung siapa yang mendekati. Makanya tadi saya sampaikan, saya ingin hari ini menyampaikan pesan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pesan ngaten berkaitan dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran akan memberikan kepada panjenengan hadiah, sesuatu yang hebat, dahsyat, luar biasa, sesuai dengan niat panjenengan mendekatinya. Kalau saya mendekati Al-Quran, membacanya sekedar untuk mendapat pahala 1 huruf 10 pahala, 3 huruf 30 pahala, dan seterusnya, jenengan dapat pahala. Tapi Al-Quran tidak menjadi petunjuk hidup bagi panjenengan. Tapi kalau saya mendekati Al-Quran dengan membacanya dalam rangka untuk menjadikannya sebagai petunjuk, panjenengan akan dapat petunjuk dari Allah melalui Quran. Sehingga Sayyidina Umar itu bilang begini, saya tidak akan bertanya berapa jumlah ayat yang sudah engkau baca, wahai saudaraku, tetapi saya akan melihat seberapa banyak ayat Al-Quran yang sudah berpengaruh terhadap hidupmu. Bukan berapa banyak ayat yang kita hafal, tapi seberapa banyak ayat itu berpengaruh terhadap hidup kita. Hafal surat tentang bahaya menggunjing orang dalam surah Al-Hujurat 13, hafal. Tapi hobinya ghibah, terus buat apa? Gitu betul. Sayyidina Umar itu sampai bilang, jangan engkau khianati Al-Quran itu. Kau baca tapi kemudian kau langgar kalimatnya, isinya. Maka yang dahsyat dari Al-Quran ketika dia membentuk kita pun, ketika dia menjadi ruh kehidupan kita, ketika dia menjadi mata kita. Saya itu kadang merenung doa khatmil Quran itu sampai berdek. Istri itu kalau sudah baca itu, saya lihat itu udah dia baca itu menikmati, sambil bilang berkali-kali, indah, di doa ini indah, indah. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi rahmat bagi panjenengan dan saya? Dia akan menjadi rahmat salah satunya ketika dia panjenengan jadikan sebagai hudan. Apa betul? Menjadi imam. Imam berarti yang kita dia harus di depan kita, harus kita ikuti. Artinya bunda yang dirahmati Allah, yuk kita mencoba mendekati Quran dengan cara Rasul, dengan cara para sahabat yang menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Bahwa saya meminta anak saya membaca minimal khatam 1 kali dalam Ramadan, iya. Tapi saya tidak mensyaratkan wakaken dalam arti ping telunak, ping limomak, ping enam. Saya teringat kalimat Sayyidina Umar, saya teringat kalimat Profesor Dr. Quraisy ketika beliau mengatakan, untuk mengukur seberapa Al-Quran itu menjadi rahmat bagi hidup kita
adalah seberapa ayat-ayatnya mempengaruhi hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan seterusnya. Maka dicontohkan dalam kehidupan seorang laki-laki Bun, yang oleh manusia lain dipandang sebelah mata, namanya Bilal bin Rabah, karena beliau budak dari Umayyah bin Khalaf. Kedudukan budak hari itu seperti binatang. Tetapi lihatlah pada saat sempat kita tunjukkan waktu itu ya, beliau diseret oleh sang majikan Umayyah bin Khalaf dalam keadaan telanjang bagian tubuh atasnya, diseret dengan kuda sampai pintu gerbang kota Mekah, dari Ka'bah sampai pintu gerbang kota Mekah. Sampai di pintu gerbang kota Mekah ditelentangkan dia sehingga punggungnya ini tepat di atas pasir yang sangat panas. Dadanya dihimpit dengan batu yang sangat besar, kata Habbab bin Al-Mundhir yang melihat saudaranya itu, saudara seimannya itu, karena sama-sama budak. Sama-sama budak dan saudara seiman, berarti persaudaraannya semakin dekat. Kata Habbab, saat itu aku mendengar bunyi gemeretuk tulang-tulang dada Bilal sampai makrah. Laki-laki yang seperti itu Bun, kemudian mengucapkan sambil menunjukkan tangannya, ahadun ahad, ahadun ahad. Dulu saya waktu kecil memaknai itu bersebab karena dia pengen menyebut nama Robnya, nggak pengen Lata Uzza Manubal, Allah saja, Allah yang satu. Sampai kemudian ketemu banyak guru, ketemu banyak buku, ketemu banyak kitab, belajar dari banyak orang. Ya Allah, ternyata Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat itu, satu tentu dalam rangka mengesahkan Allah, dua karena yang beliau hafal baru suratul Ikhlas, karena surat-surat yang turun belum banyak. Suratul Ikhlas yang beliau hafal, dan diantara ayat-ayat dalam suratul Ikhlas yang paling mempengaruhi beliau adalah ahadnya Allah dalam seluruh sifat dan zatnya. Itu menjadikan beliau mencintai Allah sampai ahadun ahad, saya berkorban untuk panjenengan yang maha satu, yang memiliki surga, yang memiliki neraka, yang menguasai segala bumi dan segala isinya. Hafal surah Al-Ikhlas, imannya sedahsyat itu. Itu berarti ayat yang berpengaruh terhadap individu, pribadi, karakter seseorang. Maka kadang saya bertanya pada diri saya, Muhammad Hatta, sudah berapa ayat yang mempengaruhi dirimu, yang membentuk dirimu, yang menuntun dirimu, sehingga kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nangis Bu? Mana? Bilal bin Rabah itu sampai melihat Rasulullah menangis itu kaget. Batabkikum ya Rasulullah, kenapa panjenengan menangis ya Rasul? Subuh, fajar udah mau keluar, Rasulullah belum masuk. Kalau ini mihrab Rasul, Kanjeng Nabi. Kemudian di sini mimbar beliau, maka di sana kan berarti kamar beliau, makam. Ini raudhah berarti. Ini mihrab, di situ mimbar Rasul. Berarti di sana kan makamnya Rasul, kamarnya Ibunda Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis, dengan nanti bisa tinjau termasuk kusuat, jika saya salah mohon diluruskan karena ini saya dapat dari guru saya. Dan dari hadis-hadis yang kita bisa baca ini, bahwa Rasul itu hampir-hampir tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Rasul Bu, kenapa? Karena pada saat beliau masuk dari kamar ke masjid begini, masuk begini, langsung Bilal qomat. Imamnya masuk langsung. Tapi kalau para sahabat ya sholat tahiyatul masjid. Datang. Kalau Rasul masuk langsung. Di beberapa pondok pesantren kan gimana? Kalau Mbak Yainya dugi langsung. Saya masih ingat di pondok mana Jombang sebelah Mbah Yai siapa waktu itu ya, ahli matlak itu loh Bu, ahli ilmu falak ya, tentang matlak. Lupa saya, mohon maaf. Jadi Rasulullah masuk langsung qomat. Hari itu sampai aduh ini mau habis subuhnya, Rasul belum masuk. Bilal akhirnya nyusulnya kan cuma melangkah beberapa langkah gitu aja. Kalau kita di Raudhah, ngetok pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Udkhul ya Bilal, masuk ya Bilal. Bilal membuka pintu, Rasul kaget karena Kanjeng Nabi sedang bersimpuh dan matanya sembab. Dia nangis berarti. Kalau Kanjeng Nabi sampai nangis,
dan beliau menyampaikan barusan ada ayat yang turun, itu menunjukkan ayatnya penting apa sangat penting? Sangat. Sampai membuat Kanjeng Nabi nangis. Jenengan mangke baca terjemah dan baca asbabun nuzulnya. Kalau punya kitab tafsir apapun lah boleh, Asmid Al-Misbah, An-Nurnya Hasbi As-Siddiq, Al-Misbahnya Pak Quraisihab, apa Al-Quranul Adimnya Ibnu Katsir, dengan bika. Kenapa Rasul menangis? Ternyata turun surah Ali Imran 190, 191 itu yang menjadikan Kanjeng Nabi menangis berkaitan dengan ayat Iqra tadi. Ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masalahnya bukan yang kita baca. Yang kita baca Quran oke, yes, dapat pahala banyak. Iya, kita senang, alhamdulillah. Tetapi masih ada tetapinya. Tidak sekedar baca loh, tapi ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Mencipta. Maka ketika kemudian Rasulullah SAW turun dua ayat itu, Ali Imran 190 dan 191, ayat yang menjadikan Kanjeng Nabi nangis semalaman. Ketika ditanya kenapa, jawaban Rasulullah bersebab, aku khawatir umatku tidak memahami ayat ini. Aku khawatir. Dan kekhawatiran itu mungkin terjadi dan benar-benar terjadi, bukan mungkin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, cuman bagi hamba Allah yang mau menggunakan akalnya. Masalahnya mau enggak? Hari ini banyak orang kalau disuruh tafakur, maka kenapa tafakur? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, masterpiece beliau, sebagai ibadah yang sangat mulia, sangat tinggi. Rasul itu kan tafakur di Gua Hira itu. Mentafakuri. Orang hari ini senengnya itu hal yang serba instan. Sampai disuruh membaca buku, mending baca quote dibanding baca buku. Kita lihat ya minat baca di negeri kita itu. Nah ini datanya. Dari 61 negara yang diteliti oleh lembaga dunia, Indonesia alhamdulillah Bu, dari 61 negara urutan 60 loh. Minat bacanya ya Allah. Ya terus Bu. Padahal pada saat yang sama ayat yang turun pada kita itu Iqra loh Bu. Kok ora seneng? Habis berapa buku Bu? 1 bulan. Kali lembar Ustaz. Itu pun buku tentang apa Bu? Fashion misalnya. Milih-milih kudung atau apa. Ya boleh sih Bu, jangan pilih kudung dan wajib beli Bu ya. Di tempat-tempat saudara kita semuanya Bu. Jangan beli di tempat yang lain. Para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kemudian turun ayat itu Kanjeng Nabi nangis, khawatir kalau umat itu tidak ngerti, tidak paham bahwa ini semua ayat Allah yang Allah itu pengen ayo baca dengan cara bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Rabbun itu sifat yang terlalu luas ya sudah, sifat al-khaliqu kan begitu di ujungnya khalaq. Sifat al-khaliqu, lihat makhlukku. Contoh tadi pergantian malam dan siang. Kita itu baru takjub ketika Allah menyampaikan bahwa malam itu waktu yang Allah tetapkan dalam rangka untuk mengistirahatkan manusia. Malam itu terang apa gelap? Gelap. Ternyata hubungannya pada banyak hal. Penelitian terbaru dalam bidang neuroscience, jangan nanti lihat di YouTube lagi. Nanti sekarang ngaji. Lihat nanti Bu, di Google penelitian-penelitian terbaru. Ternyata kalau kita tidur pun malam itu terang apa gelap? Kalau gelap itu untuk istirahat. Maka panjenengan ketika istirahat dalam keadaan lampu menyala, hormon yang namanya serotonin, penghasil dopamin, itu menjadi sulit untuk dihasilkan.
sehingga tidur tidak akan benar-benar nyenyak karena beberapa sistem saraf kita tidak istirahat karena cahaya itu. Saya sampai mikir, ya Allah, sampai segitunya. Ayat itu ketika dipahami, gelap itu mengistirahatkan, menenteramkan, menyenangkan, dan seterusnya. Maka Ibunda Khadijah itu dalam sejarah disebut sebagai wanita setenang malam. Karena ketika Rasulullah SAW dakwah di luar mendapatkan cibiran, kedoliman, bulian, macam-macam, ketika dekat dengan rumah, semakin dekat dengan rumah, semakin jantung berdetak normal, nyaman, tubuh terjadi relaksasi, masuk rumah langsung adem. Ketemu siapa? Istri. Istri ini adalah istri yang sehening malam, istri yang mengistirahatkan, menenangkan, menenteramkan. Tapi kalau ada suami yang semakin dekat dengan rumah, jantungnya semakin tidak karu-karuan, ketemu istri mah jelek gitu jantungnya, Bu. Itu istri yang seterang siang ini, Bu. Terus gak ngisi rata belas itu. Suami baru pulang capek, kelihatan lelah. Mas, gentengnya bocor loh, Mang Mas. Baru duduk. Gentengnya bocor. Mas, banyu nentek sampai jemputno lo yo. Baru mau minum apa? Waduh, terus kok. Karpetnya ini durung dijopok, Mas, Ibu RT tolong jopok. Waduh, astagfirullahaladzim. Suami seperti ini pasti berdoa cepat pengen ketemu malaikat Israel. Ya Allah, kapan Israel datang ya? Di Pari, di Masjid Al-Amin Badas Pari, dengan bisa mampir kalau pas ke sana. Itu kan ditulis itu ya. Tiap hari menu bukannya apa, imamnya siapa, dan seterusnya untuk taraweh ya, sama buka bersama. Itu ditulis selama 1 bulan. Dan ini sedang hari ini mulai tet itu ya. Kemarin saya ngimami 2 hari yang lalu, itu jumlah peserta iktikaf ya, 10 hari full ya. 10 hari kali 24 jam, itu 140 orang. Dari 150 yang ditargetkan, saya yakin sudah terpenuhi ini, saya yakin karena 2 hari. Jadi biasanya bawa anak, bawa istri itu kan. Di sana disiapkan bed macam-macam. Nah, saya guyoni begini tahun kemarin. Nah, saya ketemu sama bapak-bapak yang tiap tahun itu full di sini itu 10 hari terakhir, tapi kok dewean, saya bilang. Tidak ada istri, tidak ada anak. Jangan-jangan kalau saya tanya, Pak, Mas di depan jenengan hebat, Pak, luar biasa, bisa itikaf. Saya belum pernah loh, Pak. 10 hari kali 24 jam. Terus pundi Ustaz, neng Muhammad diuring-uring ibu ares, tinggal itikaf wae. Kalau itu beda kasusnya ini. Kalau itu pasti istri yang seterang siang lah itu. Kalau jenengan kan sehening malam gitu ya. Jadi sampai mikirnya para ilmuwan itu, Bun, tentang ayat Allah itu, ayat Allah sedahsyat itu kalau kita renungkan. Coba kita lihat cara Allah memporak-porandakan cara berpikir orang Arab hari itu. Setelah turun surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, surah Muzammil, Mudaththir, dan seterusnya, sampai Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, kita lihat. Nah ini. Non sewu, Bun. Piantun Arab hari itu ketemu onta itu tiap hari atau seminggu sekali? Tiap hari. Dipakai, dinaiki, dikasih makan, kasih minum, macam-macam, diternakkan. Tapi lihat cara Allah mengobrak-abrik otak mereka. Onta itu kan tiap hari dilihat. Onta itu kan tiap hari dekat dengan mereka. Tapi Allah kemudian memecahkan cara mereka berpikir. Masalahnya bukan kamu, bagaimana kamu melihat masalahnya bukan kamu melihat onta, tapi masalahnya adalah cara kamu melihat. Masalahnya bukan panjenengan membaca Al-Qur'annya, tapi cara kita membaca agar dia dapat jadi petunjuk buat kita. Sehingga Allah itu sampai bilang, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia dicipta? Unta kan ya begitu-begitu aja ya Allah. Coba lihatlah. Lihat lagi bagaimana unta itu didesain, diciptakan.
Maka ketika kemudian kita lihat, sampai kemudian saya beberapa hari ini nyetel melihat ya beberapa tayangan tentang dahsyatnya unta itu, sampai saya cari berbagai sumber. Itu sampai saya, ya Allah, belajar tentang unta aja orang bisa menghasilkan disertasi S3-nya, doktoralnya, tesis S2-nya, karena saking dahsyatnya semut, nyamuk. Artinya ini sesuatu yang sehari-hari kita lihat, Bun, tapi tidak menjadikan orang lebih dekat dengan Allah. Ada di ayat Allah, pengen ya Allah aku sajikan dia, maka bacalah bismi rabbik alladzi khalaq. Bagaimana Allah mencipta, coba dilihat bagaimana aku mencipta unta itu. Ternyata kaki unta, Bun, kaki unta itu kalau jenengan lihat, dia punya dua sepatu, tengahnya ada belahnya begini. Yang itu adalah jenis kaki binatang yang paling kompatibel dengan padang pasir, karena dengan jejak kaki seperti itu dan cara melangkah unta, mohon maaf Ibu ya, cara melangkah unta itu begini Bu, mohon maaf saya contohkan sambil berdiri ya. Kalau orang berjalan itu Bun dianggap normal kan kalau begini Bu ya, unta ini badan, unta itu ini sama ini bareng, ini coba jenengan nanti lihat, wallahi. Jadi cara jalan unta adalah binatang berkaki empat yang berbeda dengan seluruh binatang yang lain. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa jalannya harus begitu? Karena di padang pasir dengan menggerakkan dua kaki dengan saraf otot yang tersambung jauh lebih mudah untuk masuk dan keluar. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang dicipta oleh Allah sebagai binatang transportasi padang pasir itu gajah. Dah niu wangele. Mak jelek esok aku. Itu pasti orang protes, ya Allah jenengan salah desain kan gitu. Unta kakinya Allahu Akbar punuk. Kalau unta Arab, Mekah, Madinah, Taif, jenengan lihat punuknya satu. Tapi kalau unta gurun Gobi di Afrika sana, Sahara ya, dua gitu punuknya. Dan punuk itu adalah tempat nopo satu lemak untuk makan, cadangan makanan, sehingga unta itu bisa tidak makan 2 minggu perjalanan, kok kemudian kehabisan makanan 2 minggu dia bisa tanpa makan, sampai punuknya itu ngembreh begini Ibu, itu berarti lemaknya habis. Jadi unta itu kalau punuknya habis lemaknya untuk makan, cadangan makan, ini begini bentuknya, lembrel ini punuknya. Ketika dia makan lagi, tegak lagi. Subhanallah, saya Allahu Akbar. Tak kira punuk itu cuma hiasan kok itu. Muhammad Hatta kok bebalnya kamu gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza badri. Ya Allah, desainnya nggak ada yang sia-sia. Desain punuknya, desain bulunya ada 2 jenis dan nempel dua-duanya. Musim dingin yang jekrak itu Bu, yang tebal itu turun, tiba-tiba turun. Cek, yang tipis muncul. Mohon maaf, yang tipis turun, yang itu muncul, yang jeprak itu, sehingga anget. Musim panas yang bulu keras itu turun, yang tipis muncul, sehingga dia tidak kepanasan. Saya itu, ya Allah, sampai segininya unta. Hidupnya Bu 2 model, coba hitam jenengan berapa model? Bulu matanya itu, saya tadi itu mau tunjukkan di sini, cuman tayangannya panjang, saya mau crop udah gak cukup waktunya. Jadi bulu matanya itu sampai disebut dengan istilah qurrata a'yun, menjadikan yang berada di dalamnya terlindungi. Qurrata a'yun itu kan yang menenteramkan, menyejukkan mata dan seterusnya. Jadi ketika kemudian ada badai gurun, itu langsung nutup gini, klak, bulu-bulu halusnya bagus itu Bu, seperti horden. Dan ketika ada badai itu nutup melindungi mata, tapi dia masih bisa melihat dari celahnya. Sehingga unta itu satu-satunya binatang yang ketika ada badai padang pasir semuanya diam tiara, bahkan kuda, unta masih bisa jalan on the track. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kan tiap hari saya lihat, ya Allah, coba lihat lagi. Agar kamu kenal aku, kata Allah Al-Khaliq, zat yang maha, sehingga kita kagum, ya Allah jenengan keren. Dilanjutkan oleh Allah, wa ilas sama'i kaifa rufi'at.
Dan bagaimana langit ditinggikan buat kita? Langit tiap hari kan ya begini-begini aja. Oh, berarti cara kita baca langit salah itu. Karena Allah pengen cara kita baca langit gak begitu. Sehingga melihat langit itu membuat kita takjub kepada Allah. Ya Allah, langit ini Engkau bilang di dalam Al-Quran sebagai pantulan, ternyata benar ya Allah. Air yang menguap terjadi evaporasi, Engkau kumpulkan menjadi awan, terjadi proses kondensasi. Ternyata yang naik dengan yang Engkau turunkan jumlahnya sama. Ternyata fungsinya cuma memantulkan saja. Gelombang elektromagnet untuk satelit macam-macam kita itu akhirnya Allahu Akbar, Allah. Ayo coba lihat langit dengan cara berbeda. Baiklah sama, lihat langit, lihat langit. Bagi orang-orang Arab ya langit gitu-gitu aja. Coba lihat lagi. Ada banyak hal yang membuat kita terkesima dalam sudut pandang apapun lah, tidak harus sains. Wa ilal jibal, gunung dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang tiap hari kita lihat, tapi oleh Allah disuruh melihat lagi, suruh baca lagi. Berarti Bun, salahnya bukan apa yang dilihat, tapi cara melihatnya. Bukan apa yang dibaca, tapi cara membacanya. Kata orang sekarang POV, point of view, katanya begitu. Jadi bagaimana cara atau sudut pandang kita melihatnya. Orang melihat mendung, Bu, itu bisa banyak sudut pandang. Mau ngaji melihat mendung. Yang satu, ya Allah, ini panjenengan menguji niat saya, azam saya, dan akan memperbanyak pahala saya jika saya tetap berangkat. Bismillah, berangkat. Yang satu, ya Allah, harap ngaji kok ya mendung tuh. Mungkin apa betul? Melihat mendung saja orang bisa dapat pahala, bisa dapat dosa loh. Yang satu berhusnudzon sebagai ujian Allah, yang satu bersuudzon Allah itu ngurusoni, jangan ngaji kok mendung barang. Pantas sih, ya Allah, pantasnya itu kalau saya ngaji ya terang gitu loh ya Allah. Akhirnya karena jamnya habis Bu ini. Saya tunjukkan ini saja, satu saja. Ini panjang benar bahasannya. Ya, ini aja. Ini ada mobil Bu, di depannya tempat parkir. Nah begini, depannya tempat parkir. Pengennya dia, oh tempat parkir kurang sakno, mogo di sini Bu, lo baca. Ya Allah, kurang sadikin lo. Kira-kira kalau jenengan dan saya kurang dikit kemudian mogok jengben apa betul? Lewat jenengan kan sabar loh Bu. Alah sabar ya Allah, jenengan berarti minta saya ngangkat mobil ini kan gitu ya. Ya Allah, ini pasti ya Allah dalam rangka agar supaya kaki saya terfungsikan dan pahala yang saya dapat lebih banyak. Kendaraan saya parkir jauh Bu dari sini Bu. Saya ingin paling tidak nambah pahala, saya jalan ke sini. Ketika kemudian bocor begini, mau kok begini, ngamuk ini orangnya. Ini pasti bukan jamaah istiqomah kolbun. Nah, ini Bu, keluar ngamuk-ngamuk orangnya Bu. Ya Allah, ini tragedi, ini gimana tong parkir? Ya, tinggal dikit. Cuman beberapa langkah. Begini loh, sini loh. Nggak bisa ya Allah. Wong gulnya tinggal dikit loh. Tujuannya ngamuk-ngamuk itu kan kecewa. Ya Allah, cina menit nasib iki nasib begitu Bu. Astagfirullah, saya tidak beruntung ya Allah. Ini bukan keberuntungan saya, tragedi ya. Kenapa ya Allah? Tiba-tiba Allahu Akbar. Bukit itu tempat banyak longsoran ternyata, dan ada batu yang dari atas jatuh kena tempat parkirnya. Kira-kira hamdalah apa istirja? Padahal tadi ngamuk-ngamuk. Akhirnya setelah tahu maksud Allah baru, ya Allah, alhamdulillah jatuh omar di gunung penyet itu kan, alhamdulillah sujud syukur itu kan. Jadi Bun, kadang hidup kita itu ruwet sumpek karena kita salah membaca takdir Allah. Sesuatu yang tidak nyaman versi kita itu kadang Allah menyimpan mutiara di sebaliknya. Tinggal menunggu keluarnya sabar panjenengan. Maka semakin panjenengan sabar dan semakin panjenengan dekat dengan Quran, karena fungsi Quran salah satunya adalah
itminan biqalbi atau fi qalbi, membuat tenang hati. Hati itu kalau tenang, nyun sewu jenengan bercermin di air pernah atau enggak? Pernah nggih? Air itu kalau sedang beriak gelombang, jenengan bercermin sakit utuh apa mboten? Mboten. Tapi ketika air itu tenang jernih, wajah kita tampak jelek mboten, tampak sempurna seperti aslinya maksudnya. Bun, fungsi Quran itu salah satunya itmi'nah fi qalbi, menjadikan tenang di dalam hati kita. Maka kalau hati jenengan tenang, melihat segala sesuatu itu bening, jernih, tidak gerusa-gerusu, tidak buram, tidak samar, tapi setiap masalah yang dihadirkan Allah jadi jernih cara kita melihatnya. Maka bacalah Quran sebagai petunjuk hidup, bacalah Quran dengan harapan Allah memberikan petunjuk hidup bagi kita. Demikian mungkin Bunda yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah betul-betul pertanyaan ya. Insya Allah, karena sudah sama-sama menyiapkan untuk buka puasa Bu ya, bagi yang puasa duhur tadi ya. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa nih Bunda nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang kami baca menjadi asbab rahmat panjenengan datang pada kami, keluarga kami. Dan jadikanlah Al-Quran Allah yang menunjuki hidup kami. Jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kami, menjadi pengingat kami ketika salah dan lupa. Dan jadikanlah Al-Quran kelak ya Allah mensyafaati kami sebagai ahlinya, ahli di dalam membacanya dan ahli di dalam mentadabburinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbal siyamana ya rabb wa sujudana wa ruku'an wa tilawatan wa sadaqatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Muhammad Hatta mohon maaf beserta keluarga jika ada hilaf salah dumateng panjenengan sedanten yang pasti banyak salah saya, hilaf salah, mohon dimaafkan, dan semoga panjenengan kula sami keseluruhan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.